atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget ya, dimana ini juga merupakan salah satu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan ya, atau aktivitasan kita. Nah, berkaitan dengan oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau zaman dulu salah satu yang tidak menonton TV ditinggalkan juga masih eksis ya, atau aktivitas kita. Banyak juga berkaitan dengan oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten selain ada juga yang tidak menonton bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang untuk di awal pekan sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten selain yang sudah hadir di studio bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang untuk di awal pekan sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten sehat ya, yang sudah hadir di studio bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang untuk di awal pekan sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten sehat yang sudah hadir di studio bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang untuk di awal pekan sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten sehat yang sudah hadir di studio bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang untuk di awal pekan sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten sehat yang sudah hadir di studio bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten sehat yang sudah hadir di studio bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentu saat ini memang sudah era digital ya, dimana setiap orang pasti sudah punya sosial media, setiap orang pasti sudah punya gadget paskan pada biasanya juga kalau dari konten sehat yang sudah hadir di studio bisa kita tinggalkan. Nah, kali ini di Properti Palembang sedang tanggal 19 Januari. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur
kawan. Pesatnya kawan. Pertumbuhan usia sebenarnya. Itu ya. Iya, Pergerakannya cepat pesatnya. Kawan. Pertumbuhan usia itu salah satu yang paling mudah. Pesatnya. Kawan. Pertumbuhan usia bakal salah ada satu yang paling mudah. Jaida Mujair juga ini sebagai kabarnya cuman ada Jaida Mujair juga sebagai kabarnya cuman ada, tapi kalau kita melihat dari 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 kabarnya cuman ada, tapi kalau kita melihat menggubris apapun itu yang terjadi setelah kita memberikan konten. Jadi memang yang paling sulit itu adalah ketika kita berusaha untuk diterima oleh semua orang, sementara pasti ada pro dan kontranya begitu. Oke, baik, luar biasa sekali nih ya. Dan kalau kita ke Cek Susan juga nih, kita pengen tahu kalau Cek Susan sebelum konten ini biasanya prepare-nya kayak apa tuh? Dari materinya juga atau survei juga ke lapangan supaya nanti konten yang ditampilkan ke
halayak atau ke netizen mungkin ya, atau ke yang menyaksikan bisa tersampaikan tuh bagaimana tuh biasanya tuh? Kalau secara pribadi, kalau aku itu memang sering prepare ya. Prepare-nya dalam artian sebelum buat konten itu sudah punya ibaratnya sudah punya apa sih yang nak digawe ke kayak itu, konten apa yang nak digawe ke kayak sekarang aku akan membuat konten soal Sungai Musi, air minum kayak gitu ya, tentang masyarakat di tepian Sungai Musi itu siapa bae yang nak diwawancarai, termasuk lokasi mana itu harus benar-benar siap kayak itu kan. Betul, tidak ya? langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ditodongin Langsung nih, jadi. langsung jadi kayak itu. Kecuali kalau memang ketika itu langsung Apa tuh? on the spot kayak itu, nah Kayak kejadian yang di depan mata begitu ya? Nah itu yang nggak bisa kita prepare. Tapi kalau misalnya yang bisa kita prepare ya biar lebih maksimal ya disiapkan nian kayak itu. Apa yang nak kita buat itu kita tahu. Oke, baik. Nah, ini kalau Andi Vido, kita pengen tahu juga kalau konten ini lebih kemana nih? Dari apa ya? Mungkin ke isi-isinya tuh lebih ke budaya atau wisata atau lebih ke umum juga? Bukan aku pribadi apa saran ini? Ke Andi Vidonya pribadi. Ya aku apa maksudnya? Karena kita tinggal di Palembang, karena dulu aku punya komunitas Bucu namanya. Iya. Jadi seluruh konten itu berkaitan dengan sudut-sudut apa kota Palembang. Kalau dulu sering bikin tempat destinasi wisata gitu kan. Iya. Dan sekarang ya masih sama, beguyur katong Palembang itu kan. Iya. Seiring tadi banyaknya mulai bermunculan apa konten-konten kreator yang baru-baru, dan yang paling penting itu di konten kreator adalah segmentasi. Oh, segmentasinya segmentasi. Jadi kita mau garap apa itu? Misal soal musik atau soal destinasi atau soal kuliner. Kalau bahasa paling itu jangan ngacu-ngacu, karena akan berkaitan dengan algoritma itu namanya kan. Jadi kalau kita ngacu-ngacu tadi itu hasilnya akan ini lebih tidak pelan, maksimal, hasilnya akan lebih pelan dan lebih sulit dinikmati oleh audiens kita gitu kan. Oke. Jadi perlu diperhatikan ya itu Cak ya. Algoritmanya itu paling menentukan mudah, juga yang itu. paling mudah. Baik. Nah ini kalau kita kembali ke Cak Indah lagi nih, kita tahu bahwa dunia konten kreator ini terutama di kalangan Gen Z itu sudah sangat menjadi, malah ada yang menjadikan ini sebagai ladang pencarian gitu ya. Kayak nama-nama besar seperti Rezuka Ari, ada juga beberapa nama konten kreator yang saat ini namanya lagi naik. Tapi kalau kita sebagai pemula nih, Cak Indah kan yang sudah kemana-mana juga ya, yang kita tahu bahwa sudah ke nasional juga bahkan ya. Cak Indah untuk memotivasi kawan-kawan atau pendengar kita di rumah supaya ekspektasinya tidak terlalu berlebihan, tapi tetap ada tujuan yang jelas untuk berkonten ini, penanaman dari jiwanya tuh apa dulu nih di awal? Oke, jadi kreator konten ini sudah jadi profesi yang tidak bisa disepelekan lagi. Karena kayak aku punya tim kreator begitu, dan gajinya itu lumayan tinggi. Yang mana artinya penghasilan seorang kreator konten tentu juga bisa menciptakan lapangan kerja yang baik kepada banyak orang. Nah, hal inilah yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Oleh sebab itu juga banyak sekali kreator konten yang baru-baru itu bermunculan. Yang penting ngetop dulu, di-endorse, dibayar, dapat penghasilan. Nah, artinya ini harus menjadi motivasi bagi anak-anak muda untuk berkarya. Jadi memang pekerjaan itu tidak hanya didapatkan dari seseorang yang sifatnya kantoran baik, duduk di sebuah kantor atau dengan label perusahaan yang dibanggakan BUMN, BUMD dan sebagainya. Buktinya sekarang ini ada banyak sekali kreator konten itu yang sudah berhasil di kancah nasional maupun internasional dengan penghasilan yang sangat tinggi sekali. Dan bahkan beberapa di antaranya itu cukup viral dengan penghasilannya yang dari maaf ngomong mungkin baru punya motor awalnya, kemudian bisa punya mobil, bisa punya rumah dan sebagainya. Artinya penghasilannya memang sangat besar apabila bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun sekali lagi, kreator konten itu harus hadir dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita hidup di dunia ini sangat singkat sekali waktunya. Jangan sampai kaget kita meninggal dan meninggalkan kesan-kesan yang buruk. Tapi tulislah atau berkaryalah dengan sesuatu yang baik, sehingga ini juga bisa menjadi pahala jariah. Karena di dalam media sosial itu cuma ada dua, cuma ada dosa jariah ataupun pahala jariah. Tinggal kita milih yang mana ya? Tinggal kita milih yang mana. Karena ini kan akan dibagikan dan jejak sosial atau jejak media sosial itu akan selalu hidup gitu.
Nah ini konten kreator katanya harus ada branding juga ya, Cek ya? Iya betul. Yang kita Setiap bangkit orang itu itu. sebenarnya memang harus punya branding atau personal branding yang kuat. Tadi balik lagi ke omongan Mang Pedo Kak Andi Pedo, bahwa segmentasi itu memang harus diperhatikan. Ibarat kata tuh kita berjualan pempek kepada uang yang tidak seneng dengan makan pempek, ya itu tidak akan laku. Benar. Nah artinya personal branding yang kita ciptakan juga harus sesuai dengan segmentasi atau apa followers kita, netizen kita yang ngefollow kita sukanya apa nih. Seperti aku hadir sebagai selebgram atau influencer dengan konten-konten edukasi, banyak-banyak hal yang mengenai ilmu dan sebagainya itu aku bagikan. Artinya juga segmennya itu merupakan orang-orang yang mungkin memiliki edukasi atau yang senang belajar seperti itu. Jadi personal branding itu adalah sesuatu hal yang memang harus melekat kepada seluruh orang dan memang harus dibina sejak awal. Jangan sampai kita hadir kayak uang atau jenguk kita tuh uang anak muntah jenguk kita maksudnya tuh kan. Apalagi nyuruh aku ini Cek, uang langsung mati ke HP biasanya. Jadi memang perlu itu Cek, ada brandingnya itu di situ. Tapi kalau untuk tanggung jawab mungkin influencer itu bukan cuma menikmati hasil cuan yang masuk dengan banyak ekspektasi kawan-kawan tuh, wah simple enak ya jadi influencer, upload video dibayar mahal kayak itu. Tapi di balik itu ada tanggung jawab juga di situ. Bagaimana nih dari Cek Indah untuk tanggung jawab sebagai influencer itu apa nih? Tentu apapun yang kita lakukan di dunia ini ada galur resikonya dan tanggung jawabnya. Itu harus kita pilih. Jadi konten apapun yang kita bagikan tentu saja pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan. Tidak ada cuma di dunia, ya di akhirat. Kalau di dunia bentuknya adalah hujatan misalnya ya, ataupun sanksi sosial, kebencian masyarakat kepada kita yang dituangkan melalui tulisan. Bahkan ada beberapa wong tuh juga yang kalau misalnya datang tuh rasanya nak ngebuki gitu, ada yang cak itu tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Dan tentu saja yang tadi aku ngomong bahwa adanya dosa jariah yang berkepanjangan, kita meninggal pun masih tetap terjingok dengan tulisan kita atau apapun yang kita bagikan itu akan tetap dicatat dosanya. Jadi adanya pertanggungjawaban dunia dan akhirat, dan ini adalah sesuatu yang memang harus kita tanggung jawab. Makanya kami juga selalu berpesan kepada teman-teman kami di Aksi untuk selalu berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai apa yang kita bagikan itu bermuatan dengan hal-hal yang bisa dihujat oleh uang beramai. Dan Aksi juga hadir sebagai perlindungan hukum untuk orang-orang yang benar ya, maksudnya itu kan, tapi mungkin disalahgunakan begitu media sosial dan sebagainya. Jadi memang Aksi ini sudah wadah yang sangat lengkap sekali untuk kreator konten. Oke, baik. Ini kalau kita ke aksinya lagi mungkin ke Cik Andi Pedo lagi ya. Andi Pedo tadi disampaikan oleh Bica Indah Mujair bahwa Aksi hadir untuk merangkul kawan-kawan konten kreator dan juga ada program yang kayak tadi tuh pelindungan hukum dan lain sebagainya. Dan untuk pembinaan mungkin di Aksi juga ada gagasan tuh untuk para kreator yang ada di Palembang atau anggotanya gitu. Ya, aku nambahkan dari Cik Indah tadi kan. Jadi itulah fungsi Aksi kan. Memang Aksi ini dibuat atau digagas oleh Helmi Yahya. Bagaimana Cek? Untuk mengakomodir segala sesuatu tentang konten kreator tadi kan. Kok ngerti kan aku nih? Iya, baik. Nah, dan lagi pula Aksi ini kan di bawah apa? Kementerian Ekonomi Kreatif kan. Nah, jadi sinergi dengan apa? Pemerintah sudah oke gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita mensinergikan Aksi ini dengan sosial masyarakat gitu kan. Dalam artian tadi kawan-kawan yang berminat atau ingin bergabung ya. Memang yang sudah berprofesi sebagai seorang konten kreator seperti Indah atau kawan-kawan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebut ke satu-satu. Aku sebut ke sini kan. Di Aksi itu kan ada selebgram Palembang yang mungkin sudah orang banyak tahu kan. Di situ ada Nita yang ngandar-ngandar ke sekolah kemarin. Terus nah disebutkan ya. Ada bintang Layo yang dicari-cari. Segmentasi humorisnya dengan kata-kata mutiaranya, itu yang aku bilang tadi, segmentasi itu nomor satu branding kan? Branding, personal branding itu. Terus ada siapa lagi, ada Mang Dayat yang concern dari dulu dengan apa budaya dan sejarah kota Palembang atau Sumatera Selatan. Terus ada siapa lagi, payah kawan-kawan kami kalau sebut ke dia agak ngoceh keluar dari sini ya. Ini ada susah ada dulu. Debbie Pulau itu ya. Debbie mana? Rondot. Oh, ada Rondo dengan apa? Ya
mereka punya ciri ciri khas khas. itu yang dulu walaupun sebelum konten kreator atau kreator konten ini muncul 10 tahun yang lalu saya juga sudah saran dengan teman-teman yang main sosial media awal-awal dulu kan, jika kita bisa menjaga segmentasi tadi, insya Allah akan Konsisten ya? konsisten dan konsisten Kedepan akan itu. jalan. Contoh indah dengan segmentasinya dia ini hobi bala ribu-ribu. Tidak lah. Uang yang hobi membalas dengan aku. Itu Iya. tidak. Maksudku dia punya personal branding yang keseharian yang dinanti-nanti dan aku kawan-kawan yang menikmati itu dengan ciri khas. Dan penonton seneng ya Cek itu. Senang. Nah, Seneng maksud galau aku ya. kenapa aku ngomong kayak itu? Oke. Nah, itulah salah satu misi aksi di samping hal-hal yang lain tadi katanya menjembatani soal ada hukum. Yang paling penting itu deh kita harus kreatif gitu. Kreatif menentukan pilihan kita nih mau main apa gitu kan. Nah, kalau sudah muncul ide itu ya insya Allah akan nambah hasanah konten kreator Palembang dan bahkan Indonesia. Tadi kan punya MC apa? Kita Protokol. mangcek di sini, mangcek. Macetnya sudah ngawali kan ada konten kreator yang mendunia itu. Perhatikanlah mereka punya style atau Punya value ya. punya segmentasi, punya style sendiri yang bisa ngangkat personal brandingnya secara utuh gitu kan. Oke. Jangan ngaco-ngaco tadi, intinya Itu. kuncinya jangan ngaco-ngaco Yang tadi. ngaco-ngaco itu tadi ya. Ya, kayak hari ini buat musik, besok ini lagi Kayak buat random mak itu jadi kontennya. Ya jadi kacau. Itu namanya algoritma kan, algoritmanya Tidak terarah begitu ya. Oke, luar biasa sekali nih. Kalau Cek Susan kita pengen tahu yang kita lihat di sosial medianya Cek Susan ini lebih mengupdate-nya tentang Palembang ya Cek ya. Kayak kemarin itu ada yang rumah sakit itu tadi ya. Ada juga yang kemarin rendang. Cek Susan menjadi garda terdepan tuh pada saat itu yang kita wong Palembang mengapresiasinya itu bentuk dari betapa cintanya Cek Susan terhadap Palembang begitu. Nah, tapi ketika Cek Susan mengkolaborasikan konten Cek Susan terhadap budaya atau pariwisata yang ada di Palembang, ini tentu konsumsinya akan lebih sedikit cakupannya atau bisa meluas juga nih Cek Susan. Sebenarnya cakupannya lebih luas. Aha. Kalau aku sih basicnya karena aku dulu di jurnalis, terus aku blogger juga dan concern blog aku tuh tulisannya tentang traveling ya, tentang lifestyle. Nah, dan salah satunya itu pariwisata. Kenapa sejak 2016 akhirnya concern ke pariwisata Palembang dan Sumatera Selatan? Karena kalau bukan kita kan siapa lagi kayak itu. Nah, ketika kayak kemarin kasus rendang kayak itu, kalau bukan kita yang bela Palembang siapa lagi yang bela kayak itu. Kalau Ida KTA mulai siapa yang mulainya kayak itu. Terus kenapa juga soal rumah sakit rumah sakit Akagani itu kan memang di situ cagar budaya. Benar. Dan sebenarnya sayangnya wong-wong kita nih di Indonesia nih ndak cuma di Palembang masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya itu yang dilupakan. Oke. Sementara kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, Ya. jalan-jalan, kalau Mbak Indah kan lebih banyak Oh iya, pengalaman sampai bawa pastilah kemplang. tejingoknya ada yang mana kalau Tejing fosil-fosil aja ini benar. gedung-gedung lama itu kan di ini Iya, kan dihargai Beda sekali. dua, Betul, beda. betul, Ini betul. ya, Bahkan kayak museum itu. itu sangat hidup sekali kalau di luar negeri. Beda dua negara, dia 63, aku baru 61. Kurang 2 negara, Oke, jadi begitu ya Cek Susan ya. Artinya memang ada tujuan mulia juga di situ. Kenapa bergerak kemarin pada saat kasus rendang itu ya itu tadi. Iya, kalau bukan kita siapa lagi Bukan siapa. yang belain Palembang itu. kayak itu nah. Mudah-mudahan ini juga menjadi contoh untuk kita sama-sama juga bahwa menjaga nama baik apalagi daerah kelahiran kita itu penting sekali ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ke Cak Indah lagi nih, kita pengen tahu untuk yang awam, beda influencer sama konten kreator itu ada enggak? Atau sama Beda influencer dan konten kreator. kreator konten sebenarnya sama saja ya. Ini cuman penamaannya baik sebenarnya. Jadi kalau influencer itu adalah seseorang yang bisa menginfluence atau mempengaruhi orang lainnya.
Jadi seorang selebgram atau selebriti Instagram, seletok atau selebriti TikTok, atau YouTuber. Nah, pada dasarnya atau pada intinya sebenarnya bisa dikatakan adalah seorang influencer. Sejauh dia memang bisa mempengaruhi orang lain. Dan ini tidak bisa dianggap untuk seseorang yang banyak followersnya, karena sekarang juga kalau banyak followers kebanyakan kadang-kadang kita beli followers, atau seseorang yang datangnya itu munculnya itu adalah secara tiba-tiba dan sifatnya temporary ya, maksudnya tidak permanen. Seperti mungkin ada kasus yang viral tentang permasalahan rumah tangga, tiba-tiba di follow sama Uwong nih, Uwong penasaran pengen tahu dulu dan lama-kelamaan dia tiba-tiba naik, kemudian dia redup lagi. Nah ini biasanya bukan tidak bisa dikatakan seorang influencer karena dia memang mungkin kurang aktif di media sosial, hanya memang pada waktu tertentu itu di follow oleh banyak orang seperti itu. Jadi influencer itu lebih kepada seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain dalam bentuk apa saja, bisa hal-hal yang positif, membuat orang lain menjadi lebih baik di dalam melakukan apapun itu aktivitas dalam hidupnya, dan juga bisa seseorang yang influence negatif, hal-hal negatif, karena banyak juga anak-anak muda yang terpengaruh hal-hal negatif gara-gara media sosial. Bicara soal pengaruh negatif, misalnya anak-anak zaman sekarang itu lebih sering menggunakan kata-kata yang menurut saya tidak pantas, seperti kata-kata yang sering disebutkan Kak Andi pedal. Oh, kalian nyebut itu ya Kak Andi. Jadi ya karena terjadinya degradasi makna memang ya di anak-anak muda zaman sekarang. Budaya Indonesia yang seringkali menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, itu zaman sekarang ini Gen Z ini sudah kayak degradasi sekarang ini, jadi mengalami penurunan begitu. Banyak orang yang menggunakan kata-kata yang kurang baik. Nah ini adalah akibat dari terinfluence-nya influencer-influencer yang selalu menyajikan media sosial yang menurut saya ya salah atau kurang tepat ya, seperti begitu. itu. Nah tapi bagaimana tanggapan Cak Indah juga nih mengenai yang tadi tuh awal kemunculannya memang dengan trik huru hara kayak itu? Ya, itu banyak kan seperti itu. Atau bagaimana nih? Sebenarnya sah-sah saja. Kalau kita berkaca dengan seorang selebgram yang lumayan hebat ya, Cak Denis Karyesta. Oh iya. Nah, itu kan dia hadir dengan sesuatu hal yang unik. Kayak berani Mbak itu. Iya, Uang genyek nyingoyo, tapi ditonton juga. Rame. Awalnya didatangkan dengan konten dia yang ngomong ke bahwa handphone aku iPhone. Kalau kau udah ada handphone iPhone, tidak boleh gabung. Iya, apalagi ini tidak ada berkawan dengan aku harusnya. Jadi hadirnya dia dengan kesombongannya saat itu ya. Tapi akhirnya Uang nyingok, bacanya pribadinya unik. Nah lama kelamaan yang genyeknya Uang ini dipeliharanya dengan baik, bahkan sekarang ini kalau misalnya dia sering lucunya dia galak bikin apa sih namanya tuh ngumpul ke duit itu donasi ya untuk anak dia dewe, untuk popo anak dia lah atau apalah. Memang ada yang nyumbang 1.000 tuh memang ada yang nyumbang 1.000, ada yang nyumbang 2.000, kapan dikumpul ke banyak juga sumbangannya ternyata. Nah artinya ya beginilah fenomena yang terjadi di Indonesia. Kebanyakan orang itu mereka tidak peduli benar atau salah, mereka juga kadang-kadang tidak peduli baik atau buruk. Yang dibutuhkan itu hanyalah sebuah tontonan. Karena zaman sekarang ini sudah dekati lagi tontonan. Kita juga kapan bangun tedo, aku bukan cari, bukan laki yang aku cari. Handphone duluan. Dicek handphone dulu ya. Iya, karena hidup ini memang segala sesuatunya itu sudah dimulai dari media sosial. Bangun tedo tuh juga media sosial. Sebelum tedo pun juga media sosial yang dicari. Jadi memang wajar sekali kalau seorang selebgram atau selebtok dan sebagainya itu ketika ditonton sama Uwong, mereka tuh memang dibutuh kenian. Jadi aku juga kalau misalnya 1 jam beda udah muncul, Uwong bercarian, Mbak Indah apa kabarnya, cak mana nih, baik-baik kan? Mbak Indah video ke, apalagi kalau misalnya lagi keluar negeri, Mbak Indah video ke, lagi kencing juga apa-apa Mbak Indah video ke. Saking Uwong sangat penasaran sekali. Mereka butuh tontonan. Orang-orang Indonesia ini butuh tontonan, butuh hiburan. Benar. Nah, oleh sebab itu juga balik lagi ke Aksi tadi. Aksi juga hadir sebagai wadah yang jangan sampai kreator konten ini menyesatkan, yang akhirnya balik ke ranahnya Mbak Susan yang ngurusi budaya. Budaya itu kan tidak hanya sebuah bentukan tempat. Budaya itu juga adalah sikap dan sifat anak-anak bangsa. Jangan sampai kaget meleset akhirnya itu. Begitu. Tapi kalau di Aksi ini ada beberapa segmen konten dari kawan-kawan yang disuguhkan. Kalau Cek Susan kan budaya, Cak Andi Fedo lebih kemana nih untuk branding? Mbak Susan lebih ke kritik kali ya. Padahal
sama budaya juga kontennya ya. traveling ya. Oke. Kontennya jalan-jalan pariwisata. Kalau pedanis sudah galak ngambil konten wong. Jadi gini sih kami lebih menekankan nih karena apa? Tentang aksi. Tentang aksi Iya, ya, tentang kan? aksi tadi. Jadi apa titip dari ketua aksi kami Mang Dayat. Jadi intinya nanti ini kan aksi ini usianya sudah 1 tahun. Jadi apa sih setelah 1 tahun next yang harus aksi lakukan? Ya. Jangan cuman sekedar apa? Tadi apa? Semuaan Jadi aksi ini konten-konten wadah, ya. maksud kami aksi ini wadah. Salah satunya tadi contoh yang sudah dibahas oleh Cik Indah tadi. Ya. Kami berusaha mencoba untuk menertibkan soal contoh aja ini satu tentang apa perbal yang kotor maksudnya emang ya. Contoh kawan-kawan yang main game itu, iya kan? Iya, banyak itu keluar Mereka mau kata-kata. konten kan, cuk, jancuk, anjing, babi apa segala macam Ah, itu kan. disebut kenian ya. Nah, ini contoh biar audiens ngerti kan. Jadi kita akan mencoba mengedukasi lewat kawan-kawan selebgram, influencer dan kami selaku wadah tadi kan. Coba untuk mengkampanyekan, tolonglah bisa lah diganti kata-kata itu dengan kata-kata Palembang lah yang lucu kan. Di samping tidak masuk neraka tadi, kita juga mempromosikan bahasa daerah, menjaga bahasa daerah kita kan. Ya. Ya, misalnya lagi marah-marah itu kan, apa bongkol apa lupis, nah ya kan lagi ganti itu contoh. Iya. Nah, Jadi banyak kata-kata, apalagi Palembang banyak kata-kata yang lucu-lucu kan. Nah, banyak lucu. Satu itu. Kedua ya tadi mengajak apa kawan-kawan atau yang lain ingin berkreasi lewat konten kreator ini. Ya kita sinergi dengan wadah ini. Kita sinergi. Kami mengundang sebanyak-banyaknya anggota aksi ini. Silakan bergabung dengan satu tujuan tadi. Karena kita di PB Sumsel, kita akan mencoba dalam tanda kutip menertibkan segala sesuatunya kan, baik dari apa membuat konten, terus isi konten itu apa gitu kan, terus tujuannya tadi untuk apa kan. Nah, yang lain itu kami juga sudah buat beberapa kali pelatihan ya. Oke. Tulisannya beberapa kali pelatihan, terus ada beberapa kali mengunjungi kawan-kawan kreator yang lain dan mengundang mereka untuk sinergi seperti kawan-kawan kreator hampir yang sering live TikTok di nyanyi-nyanyi karena kami anggap itu penting karena mereka lah yang setiap weekend jadi Lembaga setiap garda juga terdepan destinasi Sumsel dan itu Terkenal. perlu diperhatikan gitu kan. Nah, sampai mengajak kawan-kawan yang lain juga, ayo kita sama-sama membuat ada wadah aksi ini di bawah Kemenkraf, kita bersama dengan pemerintah. Manfaatkan ini, silakan yang nonton ini silakan datang gabung, dan kami membuka pintu seluas-luasnya untuk kawan-kawan yang ingin bergabung, belajar, sharing, tukar pendapat dengan para pengurus yang sudah top semua ini kan. Itu jadi bahasa yang kayak gitu. Oke, baik. Itu omongan itu omongan Mang Dayat. Kata Mang Dayat. Oke. Memang Suaranya ada. Jadi kalau di aksi itu kan beragam. Iya. Nggak cuma yang konten yang Makan kayak gitu kan. ya foodies kayak itu ataupun yang edukasi, tapi ada juga yang komedi, ada musik kayak gitu. Semuanya ada budaya, sejarah kayak gitu. Termasuk juga yang wisata, traveling, seluruh konten kayak gitu, seluruh konten ada kayak itu. Nah, itulah kenapa aksi itu hadir yang diinisiasi langsung ya, yang dibawahi langsung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Karena untuk biar jadi Itu tadi semacam tadi ya? wadah dan semacam filter juga. Biar kalau ada yang lagi ngomong asal, itu ada ini ada suatu tindakan. Karena kita punya kode etik. Oh, itu. Dan termasuk kalau misalnya ada anggota aksi yang misalnya bersalah kayak gitu, Melanggar itu gitu ya? melanggar akan berhubungan dengan khususnya kayak WKU bidang 1 kayak itu, nah bidang keanggotaan, hukum Jadi dan lain-lain diperhatikan juga ya? diperhatikan. Termasuk jadi kayak benar-benar kalau pers kan ada dewan pers. Nah, ini kayak ke depannya para kreator konten itu ada semacam regulasi yang mengatur jangan mana mereka tetap santun di media sosial, bermanfaat, jangan buat konten asal. Kayak di Cina kan sudah dimulai itu. Oh, sudah ada. Di Cina sudah mulai ada sertifikasi ngomongnya jangan asal. Oh gitu. Jadi memang kalau konten kan langsung disaksikan oleh begitu banyak orang kan. Jadi ini mungkin kalau yang menurut TV mungkin ya. TV itu kan selalu melekat dengan masyarakat. Untuk nonton TV itu kita perlu perjuangan juga waktu itu. Tapi untuk saat ini handphone kayaknya memang sudah menjadi kebutuhan uang. Bukan lagi sebagai alat untuk komunikasi baik, tapi sarana hiburan juga. Iya, kata Indah tadi kan tidur. Lagi pilih HP. Iya. Tapi benar tadi kata Mbak Susan betul sekali bahwa di China itu memang penuh dengan aturan. Jadi kebetulan saya juga baru pulang dari China minggu lalu. Di situ sama sekali untuk membuka TikTok itu tidak bisa, membuka Instagram tidak bisa, membuka Facebook itu tidak bisa, memang harus pakai VPN dan sebagainya. Nah, di China itu ada banyak sekali regulasi yang sangat dipatuhi oleh masyarakatnya. Terutama konten kreator. Betul sekali. Jadi ada regulasi yang membatasi konten kreator untuk tidak berkata kasar seperti kata Mbak Susan tadi, kemudian juga tidak asal bicara. Nah, ini yang nantinya akan dibentuk oleh kementerian sehingga kreator konten itu memang ada seseorang yang harus berlisensi atau bersertifikasi. Misalnya saya bicara soal makanan ini atau tidak, bergizi atau tidak, maka saya memang harus ada sertifikasi yang merestui hal tersebut. Termasuk juga misalnya Bang Pedo nih, Andi Pedo, dia atau Mbak Susan ini senangnya mengkritik pemerintah. Terkenalnya kan seperti itu Mbak Susan, karena beliau ini adalah wartawan senior kan gitu. Jadi beliau harus memang seorang yang tepat berbicara, yang minimal punya lisensi bahwa beliau ini adalah seorang pengamat sosial, pengamat politik, bukan uang yang baru bangun tema Siti Matuan sudah bicara soal politik. Uang yang tidak paham apa-apa cuma senang makan, mereka bisa mengkritik sebuah makanan gitu, sehingga bisa mematikan rezeki orang lain dan bisa menimbulkan keributan dan sebagainya. Nah, ini sudah lebih dulu digarap oleh pemerintah China. Dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia suatu hari nanti. Ada di Indonesia, yes, betul sekali. Dan inilah hadirnya aksi. Benar. Jadi oleh sebab itu juga kami anaknya dari Kementerian Ekraf ya, Ekraf begitu. Sehingga suatu hari nanti yang kita harapkan juga regulasi ini
ini bisa menjadi acuan ya, karena di Indonesia bisa menjadi acuan untuk kreator konten agar tidak asal, tidak masing-masing membuat sebuah kreasi gitu atau konten. Oke, nah tadi kan disebutkan oleh Cak Adit bahwa aksi ini sudah berusia 1 tahun. Untuk 2026 ini program yang nanti akan digagas mungkin di aksi, ada program apa aja tuh? Bacasan mungkin. Karena dia kan Jadi setelah aksi, khususnya aksi Sumsel ya. Jadi aksi DPW Sumsel itu dijadikan percontohan karena aktif banget, itu aktif nian. Sekarang sudah ada 10 DPW di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Sumsel. Nah, kalau untuk Sumsel DPW kita bakal ada Akar Insya Allah lagi di bulan April. Itulah yang rencana kita juga akan membentuk DPD-DPD yang di kabupaten, kota kayak gitu. Program kerja kita itu dari edukasi. Kita sudah sering buat program edukasi, termasuk yang kemarin kayak tur wisata itu ya Susan? Oh, itu bukan, itu bukan. perjalanan. Oh, beda ya? Jadi ya salah satunya itu ya, tur wisata kayak gitu, untuk mengenalkan wisata Palembang. Kayak edukasi itu kita kemarin yang LB Pro kayak gitu. Nah, bulan depan ya, bulan Februari itu untuk TikTok. Jadi setiap yang kita hadirkan tuh pengen yang kita bermanfaat dari edukasi, terus juga kayak gitu kita punya ada program kemanusiaan, sosial budaya kayak gitu. Itu tuh ada terus yang kita pengen tuh. Bahkan kita pengen kalau aksi Sumsel Dewa kita pengen punya program award lah ya. Award. Jadi bukan untuk konten kreator, tapi ya? masyarakat yang kita kasih penghargaan dari kita ya, dari kita yang ngasih penghargaan masyarakat terus pemerintah kayak gitu. Kalau misalnya pemerintahnya baik ya nggak dikritik. Kalau pemerintahnya misalnya ada kebijakan yang salah, ya kita sebagai masyarakat ya nggak apa-apa ya mengkritik ya. ada ya. Oke baik, jadi kalau ke Cak Indra lagi kita pengen tahu juga mental sekarang. Bagaimana? Oh, mental kami ini lebih kuat dari peluru yang ditembak Israel itu. Mental seorang kreator konten itu memang harus kuat sekali, lebih kuat daripada apapun itu ya. Kami dibutuhkan Superman kalau Avengers. Seorang kreator konten yang baik itu adalah orang yang harus tetap bisa berjalan meskipun banyak peluru ditembakkan padanya ya. Kalau itu kalau Coach berapa 9 ya? Kalau 19. 10 ya. Tapi lama-kelamaan sebenarnya namanya mental itu terbentuk dengan sendirinya ya. Seperti saya juga awalnya kalau ada Superman itu sedih, pernah juga nangis, rasanya ingin terjun dari atas ampera. Apalagi dikritik kasus ini rasanya aduh, ada lagi hidup. Tapi lama-kelamaan kapan kita baca sudahlah pernah di akun fake atau hantu kan gitu. Jadi lama-kelamaan hal seperti ini tidak lagi menjadi momok bagi kami. Justru karena menjadi motivasi yang baik. Jadi sekarang kalau misalnya baca kritikan atau baca hal-hal yang menurut kasus sudah tebal, yang namanya manusia balik lagi kita tidak bisa menyenangkan orang lain. Itu dari Lukman Hakim. Mungkin tahu kisah yang aku berikan, aku share nih, aku bagikan kepada orang. Ada orang yang naik unto ya, bukan untuk keledai. Nah, keledai kini beli keledai dia naik, dari dinaikin keledai itu di jalan yang baik, terus dia wong, oh lu ngelawan keledai, apa dari dinaikin? Kapan dinaikin dua-dua jiwa ke tidak berpikir binatang dinaikin dua-dua. Kalau laki yang naik dia ngomong laki tidak perlu dengan bini. Kapan bini yang naik? Jadi serba salah. Apa yang dilakukan di dunia ini oleh manusia itu pasti salah. Jadi tidak perlu didengarkan sejauh ini adalah hal yang bermanfaat untuk kita dan banyak orang. Dan sejauh ini kita lakukan adalah hal yang benar yang ya jadi terus dilakukan. Pokoknya namanya mental seorang itu sudah pucuk gelis. Nah, awal muncul Cak Indra ini mungkin ngomong Palembang udah tahu dengan lempang tunu itu. Betul, dengan segala makanan Palembang yang bagikan di luar negeri. Kemudian juga ada duit recehan yang aku sedekahkan dari luar negeri kayu itu ya. Juga kemarin kedatangan pertama sekali itu adalah ketika bukan menawarkan tapi ngucai ada Om Bayi kemarin itu lagi beliin batu di sebuah negara kecil Andorra namanya di Eropa situ. Jadi aku ganggu ya, ini batu aki namanya, naik batu, bikin batu aki, sholat, ngaji. Itu langsung rame tuh. Itu langsung rame, langsung puluhan ribu orang yang follow sampai nasional ya. Pertama kali nonton dia ini, itu masih gendut. Betulnya cecak dia. Nah ini berkaitan juga dengan penampilan, apakah penting dosa konten kreator atau influencer dalam penampilan? Kalau menurut aku pribadi tidak penting. Tidak ya? Karena kami dicintai dengan branding yang melekat ke diri kami. Jadi ibarat adanya LV itu terkenal karena dia tidak pernah diskon seumur hidupnya dan dia tetap dicintai. Nah itu juga dengan barang-barang satu bata. Masih dicintai sama Ubuntu. Kapan aku sampai sekarang kalau beli suruh untuk beli bata ya katanya kan. Beli sepatu bata ya tahan lama awet murah kulo kan. Nah jadi memang setiap branding itu dicintai oleh orang. Ada yang penampilannya itu urakan atau kita contoh deh ya, banyak Arifin Dendeng misalnya kan. Ini katakanlah seseorang yang juga udah nasional itu. Udah nasional ya, muncul dari kota Palembang. Gua tetap mencintai gaya dia apa adanya itu, tidak perlu dirubah. Dan Indah Mujair pun juga cak itu. Jadi kalau bertanya ngapa Mbak Indah merubah penampilan dari gemuk saat itu dari Gajah Polda sekarang ini jadi Gajah Polres kecil dikit. Jadi tidak berkaitan dengan apa yang harus saya tampilkan di media sosial ya, sebenarnya ketawa. Tapi memang lebih kepada kesehatan dan sebagainya begitu. Jadi jangan rubah